Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama Ibu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan mengasih kata-kata yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Apakah kalian pernah mendengar kata kingdom, kata film, kata dan sebagainya? Nah, kira-kira itu termasuk apa ya? Ada yang tahu? Tentunya pasti ada yang pernah mendengarkan kata-kata yang Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari atau membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi kita akan memasuki pembahasan yang pertama mengenai apa sih itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtuh sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke berikut adalah beberapa tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang keempat, memberi nama. Dan yang terakhir, menyederhanakan objek studi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang sering digunakan merupakan pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada monera, yaitu organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau juga disebut organisme prokariotik. Yang kedua yaitu protista, makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti atau selnya bersifat eukariotik. Yang ketiga yaitu jamur, makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Nah, yang selanjutnya yaitu tumbuhan, yaitu makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Yang terakhir yaitu hewan, kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup yang lain. Nah, jadi hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama invertebrata, yang kedua vertebrata. Invertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Yang kedua vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembagian hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera, yang kedua ada coeluterata, yang ketiga ada arthropoda, yang keempat ada permes atau cacing, yang kelima yaitu moluska. Yang pertama yaitu porifera adalah hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Yang kedua yaitu coeluterata, hewan berongga memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Yang ketiga yaitu arthropoda, pada bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang keempat yaitu permes atau cacing, merupakan hewan yang bertubuh lunak, tidak bercabang. Yang kelima yaitu moluska, memiliki tubuh yang lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Sekarang kita berada di penghujung pembahasan kita pada kali ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Tujuan dilakukan klasifikasi makhluk hidup yaitu mempermudah proses mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan menyederhanakan objek studi.
Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya semuanya.